Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, saudaraku seiman, bab al-miskin alladzi la yajidu ghina wa la yas'alun nas. Bab orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak minta-minta kepada manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa al-miskin bihadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas wa tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Qalu famal miskinu ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yuftan lahu fayatasaddaqu alayhi wa la yas'alun nasa syai'a. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling minta-minta kepada manusia. Fatarudduhu luqmah wal luqmah, lalu ada yang memberinya sesuap atau dua suap, satu butir kurma atau dua butir kurma. Mereka berkata, lalu siapa orang miskin itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang tidak mendapatkan kecukupan yang bisa mencukupinya. Wala yuftan lahu, dan orang pun tidak sadar kalau dia miskin. Ya, supaya diberikan sedekah karena dia tidak minta-minta kepada manusia. Di sini akal Islam kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, celaan, ya, dzammu su'alin nas, celaan untuk orang-orang yang suka minta-minta kepada manusia. Di mana Nabi mengatakan itu bukan orang miskin itu. Orang miskin itu bukan orang yang suka minta-minta, ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Terkadang kelihatannya si miskin, tahu-tahu ya di kampungnya rumahnya gedung, Pak. Ada yang kayak gitu, ya. Maka dari itu yang namanya minta-minta, ya, itu sangat tercela dalam Islam sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa definisi miskin adalah orang yang tidak mendapat kecukupan. Dia punya mata pencaharian punya. Ada mata pencahariannya, tapi tidak mencukupi.
Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi itu, Pak. Ketika Khadir bersama Nabi Musa naik kapal. Lalu kapalnya dibolongin sama siapa? Khadir itu, Pak. Lalu Nabi Musa berkata, kenapa kamu membolongi? Mereka sudah memberikan kepada kita tumpangan gratisan. Kamu kok bolongin? Apa kata Khadir? Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahar. Adapun kapal yang aku bolong itu kapal milik orang miskin. Orang miskin punya kapal. Antum tahu harga kapal berapa? Iya. Itu milik orang miskin yang mereka bekerja di laut. Berarti orang miskin punya pekerjaan dia. Mereka bekerja di laut. Wa kana wara'ahum malik, dan di belakang mereka nanti ada raja yang kerjaannya mengambil kapal-kapal yang bagus. Makanya disengaja dibolongi supaya dia diambil oleh sang raja yang zolim itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya kadang orang miskin punya motor, punya buat jualan, tapi nggak mencukupi. Ya. Makanya akal Islam kita yang namanya miskin itu definisi yang paling benar seperti ini. Dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Asal tentunya tidak mencukupi di sini bukan karena gayanya yang hedonis, Pak. Kayak di zaman sekarang. Ya gayanya hedonis. Nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil ini, nyicil itu. Pas gajian habis langsung buat cicilan. Iya. Nah, ini akibat daripada gaya hidupnya, Pak. Tapi maksudnya di sini yaitu dia punya banyak tanggungan. Anaknya banyak, dia harus nafkahi anak, nafkahi orang tua dan yang lainnya. Gajinya 5 juta per bulan. Tapi karena banyak tanggungan nggak cukup. Maka itu disebut orang miskin. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan pujian bagi orang yang tidak minta-minta. Allah juga memuji dalam Al-Quran. Iya, dalam surat Al-Baqarah itu. Bab laisal ghina an kasratil arad. Bab kaya itu bukan banyaknya harta. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, banyak duit, bukan. Tapi hakikat kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Apa itu kaya hati itu, Pak? Kaya jiwa, kaya hati itu artinya qanaah, Pak. Selalu merasa cukup. Walaupun diberikan sedikit, tapi dia merasa cukup. Ya. Dan tidak mengharap-harapkan lebih dari itu. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati. Dan tidak mungkin hati kita kaya kecuali apabila hati kita lebih mengharapkan kehidupan akhirat. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah, thabbatallahu alaihi amrah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan terbesarnya itu akhirat, Allah kokohkan urusannya, Allah jadikan kekayaan itu di hatinya, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Sebaliknya kata Rasulullah, "Man kanat hammuhud dunya
Farraqallahu alaihi syamlah. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Siapa yang keinginan terbesarnya dunia, kata Rasulullah SAW, maka Allah cerai beraikan urusannya, kekuatannya itu. Dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, selalu merasa kurang gitu Pak. Dan dunia pun tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang ditakdirkan saja buat dia. Dan memang benar, orang yang hatinya mengharapkan akhirat, ya, kalaupun ya diberikan dunia, dia mikir ini memperberat hisab. Takut akan hisabnya pada hari kiamat. Sehingga yang sedikit pun dia berusaha untuk syukuri, Pak. Ya. Nah, ini akal Islam. Seperti ini orang yang paling bahagia juga, Pak. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang penuh qanaah, maka kamu dan raja dunia itu setara. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi ini hakikat orang kaya. Orang kaya itu orang yang kaya apa? Hati. Dia nggak pernah mengharapkan bantuan orang. Dia sudah merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dia. Alhamdulillah. Iya. Adapun orang yang duitnya banyak, miliaran, tapi merasa nggak cukup. Ya, merasa kurang aja. Akhirnya korupsi. Orang seperti ini akibat daripada hatinya itu Pak, ya, miskin gitu Pak. Karena keinginan dunia dia terlalu besar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bab karahiyatil hirs ala dunya. Bab dibencinya tamak terhadap dunia. An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan, al-hirsu al-mal wal hirsu al-umur. Anak Adam, kata Rasulullah, akan menjadi tua. Semua akan jadi tua, Pak. Yang sekarang muda, 60 tahun yang akan datang udah peot, ya. Semua akan tua. Tapi ada dua yang tidak pernah muda, tidak pernah tua. Yang pertama, tamak terhadap harta. Yang kedua, ya semangat ingin panjang umur. Ya tidak, Pak. Atau udah tua, tetap dia semangat pengen dapat duit banyak gitu. Kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah berarti ya ketika kita menginginkan harta, pengen panjang umur, artinya kita cinta dunia? Ya tidak juga, Pak. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini yaitu tamak, rakus. Ya. Rasa tamak dan rakus ini yang membuat dia akhirnya apa? Seringkali tidak peduli caranya apa halal atau haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mal wasyaraf lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak daripada orang yang tamak terhadap harta dan kedudukan. Itu merusak agama. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akal Islam, ya, agar hati kita tidak tamak, tidak rakus itu Pak. Yang harus kita lakukan tadi, lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Yang kedua, lihat kepada yang lebih susah hidupnya daripada kita. Jangan melihat kepada yang lebih senang hidupnya. Supaya kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bab selanjutnya bab
Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan thalithan. Bab kalaulah anak Adam memiliki 2 lembah harta, pasti dia akan pengen mendapatkan lembah yang ketiga. Artinya sifat manusia itu tidak pernah puas. Ya. An Abil Aswad qal ba'atha Abu Musa al-Ash'ari ila qurra ahli al-Basrah. فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. Abu Musa al-Ash'ari ini seorang sahabat Nabi SAW yang faqih, ya, termasuk ulamanya sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu. Beliau mengundang para qori kota Basrah. Ya. Maka masuklah 300 orang, semuanya hafal Quran. Semuanya apa? Hafal Quran. Maka Abu Musa al-Ash'ari berkata, kalian ini manusia-manusia terpilih dari penduduk Basrah. Kalian adalah qurra'nya, qori-qori'nya. Bacalah Al-Quran dengan benar, artinya dengan penuh tadabbur. Wala yatulanna alaikumul amad, dan jangan sampai panjang kepada kalian ya masa. Sebagian ulama mengatakan maksudnya jangan sampai panjang angan-angan kalian terhadap dunia. Ya. Fataqsuwa qulubukum, yang menyebabkan hati kalian jadi keras. Sebagaimana kerasnya hati orang-orang sebelum kalian. Wa inna kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha fit tul wa syuddah bi bara'ah. Fa unsituha. Kami dahulu di zaman Rasulullah pernah menghafal suatu surat yang kami serupakan dengan surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat At-Taubah, Pak. Ya, dalam panjang dan kuatnya. Fa'unsituha, lalu aku pun dijadikan lupa karena surat itu sudah dimansuh. Ya, bacaannya juga sudah dimansuh, semuanya sudah dimansuh. Tidak ada dalam Al-Quran. Qurannya qad hafidhu minha, tapi aku masih ingat satu ayat. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labataghu wadiyan thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kalaulah anak Adam punya 2 lembah harta, dia berusaha untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Artinya, tadinya ini termasuk ayat, tapi sudah dihapus, Pak. Ya. Wa kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha bi ihdal musabbihat. Dan kami juga dahulu hafal suatu surat yang kami serupakan dengan salah satu surat musabbihat. Surat musabbihat itu surat yang dimulai dengan kata-kata sabbih. Sabbaha lillahi, sabbih isma rabbika. Itu maksudnya. Fa'unsituha, lalu aku pun dijadikan lupa juga. Artinya surat itu sudah dihapus juga, Pak. Qur'anni hafidhu minha, tapi aku masih hafal darinya. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Fatuktabu syahadatan fi a'naqikum, fatus'aluna anha yawmal qiyamah. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sehingga ditulislah sebagai saksi di leher-leher kalian, dan kelak kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat.
Artinya ayat ya yang tidak diamal itu akan menjadi ayat yang tidak diamalkan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, Pak. Iya. Di sini akhi kita ambil faidah. Faidah yang pertama, para penghafal Quran itu adalah manusia-manusia pilihan, Pak. Karena mereka menghafal Quran itu juga dalam rangka untuk membela Al-Quran, menjaga Al-Quran. Makanya kata Abu Musa kepada mereka apa? Antum khiyaru ahlil Basrah. Kalian ini manusia-manusia pilihan penduduk kota Basrah. Masya Allah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa para penghafal Al-Quran waspada juga. Hati-hati. Jangan sampai ya mereka hafal Quran tapi mengharapkan dunia, terlalu hatinya mengharapkan dunia banget, Pak. Makanya kata beliau, fatlu, bacalah. Dan jangan sampai angan-angan kalian itu terlalu panjang, artinya terlalu mengharapkan kehidupan apa? Dunia. Menghafal Quran tercela sekali. Kalau dia jadi tamak terhadap dunia, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana tentang hakikat apa? Dunia. Dia hafal Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Hafal, tapi kok nggak diamalin, gimana itu? Malah berubut dunia. Malah menginginkan dunia. Dan betapa banyak hal di zaman ini yang kayak gini, Pak. Ya. Hafidhah, hafal Quran, Masya Allah. Tapi keluar rumah tabaruj. Padahal hafidhah, la ilaha illallah. Padahal dia hafal ayatnya. Wala tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula. Hafidhah, Masya Allah. Ya. Tapi kalau ngomong nyelekit, suka nyakitin orang. Padahal dia hafal ayatnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum yang memperolok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada memperolok. Akhul Islam, saudaraku seiman. Makanya ya akhi, yang kayak ginian yang dikhawatirkan dari para penghafal Quran. Jadi dia akhirnya apa yang terjadi? Al-Quran malah menjerumutkan dia ke neraka. Bukan artinya Al-Quran tidak menjadi hidayah buat dia. Karena Rasulullah bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW diajak oleh dua malaikat, Pak. Lalu Rasulullah diperlihatkan ada orang yang ditidurkan terlentang. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan oleh batu. Lalu batu itu menggelinding. Lalu orang yang menghancurkan kepala orang itu mengejar batu itu. Diambil batu tersebut, kembali lagi. Dalam keadaan kepala orang itu sudah bagus. Dihancurkan lagi. Terus demikian sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata malaikat itu orang yang sudah Allah ajarkan Al-Quran. Tapi dia tidur darinya. Tidak mengamalkannya. Ini yang dikhawatirkan, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'an. Kita pengen anak kita hafal Quran. Tapi jangan lupa, Pak, nasihati terus anak kita. Jangan sampai Al-Quran menjadi apa? Ya, hujjatun alaih. Yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah saudaraku seiman. Selanjutnya, adanya nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus. Dan ayat Al-Quran yang dihapus itu ada 3 bentuk, Pak. Ada yang dihapus hukumnya, tapi tidak dihapus bacaannya. Bacaannya ada. Contohnya apa? Contohnya tentang ayat Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena ayat ini mafhumnya menunjukkan apa? Kalau kalian tidak sholat, boleh mabuk. Tapi ayat ini sudah dihapus dengan ayat yang tegas yang mengharamkan apa? Arak. Demikian pula ayat tentang wasiat untuk ahli waris. Itu pun sudah dihapus oleh ayat-ayat warisan. Jadi hukumnya dihapus, ayatnya ada. Ya. Yang kedua, bentuk yang kedua, ayatnya dihapus, hukumnya ada, tidak dihapus. Apa itu? Contohnya ayat rajam. Tadinya ayat rajam ada dalam Al-Quran, tapi dihapus ayatnya. Ya, wazaniyatu wazani, ya, farjumuhuma idza zanaya. Dan laki-laki dan wanita yang berzina, maka rajamlah ya apabila keduanya berzina. Nah, ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya tidak. Ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya apa? Tetap ada. Hak hukum rajam tetap ada. Yang ketiga yaitu dihapus hukum dan ayatnya semuanya nggak ada. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah, seperti halnya di sini Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan, dahulu kami hafal suatu surat yang panjangnya mirip dengan surat At-Taubah. Lalu kemudian kami pun dirikan lupa. Karena apa? Karena sudah dihapus semuanya. Tidak tersisa. Hatta dalam Al-Quran pun tidak ada. Ya. Namun Pak, perkataan Abu Musa ini malah dijadikan dalil oleh orang Syiah. Katanya apa? Katanya Al-Quran yang ada sekarang tuh ada yang enggak, ya ada yang kurang. Katanya. Buktinya di sini Abu Musa mengatakan begitu. Kami dahulu hafal suatu surat yang panjangnya sama dengan ini, kemudian kami jadikan lupa. Oh berarti para sahabat itu yang apa? Ya mengubah-ubah. Ini akal Islam tuduhan terhadap para sahabat. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah yang akan menjaga langsung. Allah juga memuji para sahabat. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka tidak mungkin para sahabat yang mengubah-ubah apa? Al-Quran, enggak mungkin. Mereka sudah langsung mendengar dari Rasulullah dan mempelajarinya langsung dari mulut Rasulullah SAW. Maka mereka yang paling paham mana ayat yang sudah dihapus, mana yang belum dihapus. Ya. Hadis ini akal Islam kita ambil faidah. Celaan orang yang berbicara tapi tidak mengamalkannya. Terutama untuk para penceramah kayak saya nih Pak. Pinter ceramah, pinter nasihatin orang, tapi nggak diamalin. Waduh musibah. Iya. Makanya Rasulullah SAW
bersabda, Ra'aitu hina usriya bi, ketika Isra Mi'raj, aku melihat ada orang-orang yang lidahnya itu digunting dengan gunting-gunting api neraka. Lalu aku bertanya, siapa mereka? Kata malaikat, haula'i khutoba'u ummatik. Itu para penceramah umatmu, hai Muhammad. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Ini yang mengerikan akal Islam. Makanya ya, tugas seorang penceramah bukan hanya sebatas penceramah, Pak, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab ma yakhruju min zaharatid dunya. Bab apa yang keluar dari perhiasan dunia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas. Wa qala la wallah ma akhsha 'alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa, Pak? Sa'ad bin Sinan. Ya. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di hadapan manusia. Lalu beliau bersabda, tidak demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan atas kalian wahai manusia, kecuali apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari kesenangan dunia. Artinya Rasulullah SAW khawatir, Pak, ketika Allah bukakan kesenangan dunia, kita berebut dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, mal faqru akhsha alaikum wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatum. Kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan. Yang justru yang aku khawatirkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Lalu kalian berlomba-lomba cari dunia. Lalu dunia membinasakan kalian. Sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Kenapa, Pak? Ya. Karena itu, kesenangan dunia itu membuat lalai, Pak. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Faqala rajulun ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarr. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu mendatangkan keburukan? Fasamata Rasulullah SAW sa'atan. Maka Rasulullah SAW pun diam sesaat. Tsumma qala, kaifa qulta? Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang kamu ucapkan tadi? Kalau qultu ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarr. Apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan yang murni itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Tsumma qala, awa khairun hu? Apakah ia baik? Ya. Artinya yang kedua ini tentang kebaikan dunia, Pak. Karena harta dalam bahasa Arab juga disebut khair. Khair itu ada dua macam. Ada khair kebaikan yang murni, ya, seperti sholat, zakat, puasa, ketaatan, ibadah, hidayah, dan yang lainnya. Ada yang kebaikan yang tidak murni, Pak. Artinya kebaikan yang di situ juga ada mudorotnya. Ya.
Inna kulla ma yumbitur rabi yaqtulu habatan au yulimmu. Sesungguhnya semua yang ditumbuhkan oleh ar-rabi itu kayak selokan gitu Pak. Kalau dalam pengairan tuh kan ada air yang mengalir gitu. Itu namanya rabi. Rabi itu tempat aliran air. Nah biasanya suka tumbuh tuh pohon-pohon di pinggir-pinggirnya tuh Pak. Ya. Nah kata Rasulullah SAW, pepohonan yang tumbuh di Arabi itu mayak tulu habatan. Ada yang bisa membunuh kalau berlebih-lebihan memakannya. Habatan itu artinya sampai penuh perutnya Pak, saking makannya berlebihan. Au yulimmu, atau hampir membunuh. Ila akilatil khadir, kecuali ya hewan yang hanya memakan yang hijau-hijau. Khadir itu yang masih hijau belum layu. Ya. Akalat, dia makan. Hatta idam tala'at khasirataha istaqbalati syamsa, sehingga apabila telah penuh perutnya, kenyang maksudnya, maka ia pun menghadap matahari, artinya dia ngangetin diri supaya hangat. Salatot, dia pun berak, ya. Aubalat atau kencing. Thumma istarat, kemudian istarat itu kalau antum ngelihat kambing pas lagi duduk gitu tiba-tiba keluar makanan, dia makan lagi, ditelan lagi, tiba-tiba keluar lagi, apa namanya itu? Bahasa Indonesianya apa Pak? Binatang mamalia suka begitu tuh, binatang ternak tuh sambil duduk gitu, nanti makan lagi, nanti telan lagi. Itu namanya dalam bahasa Arabnya istarat. Biasanya itu kebiasaan unta, sapi, kambing. Kalau manusia nggak ada yang kayak gitu. Ada nggak antum lagi duduk tuh? Yang nggak ada, ya. Fa'adat fa'akalat. Lalu kembali lagi dia makan lagi, begitu. Iya. Maksudnya Nabi SAW di sini memisalkan tentang permisalan orang yang binatang yang makannya berlebihan, saking kebanyakannya makan, saking rakusnya dia, akhirnya terbunuh oleh makanannya itu sendiri, mati sehingga perutnya kembung. Ini perumpamaan untuk orang apa Pak? Yang berlebihan mencari dunia, berlebihan saking serakahnya Pak terhadap dunia, akhirnya mematikan hatinya. Sehingga hatinya mati. Ya, tidak lagi mengenal kebaikan, tidak peduli halal dan haram. Ya. Kecuali binatang yang makan sampai secukupnya saja, udah kenyang, udah. Artinya perumpamaan orang yang mengambil dunia secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, selesai. Lebih dari itu enggak. Maka yang ini yang selamat ini. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Faman ya'khudhu malan bihaqqih yubarak lahu fih." Siapa yang mengambil harta itu dengan haknya, dengan benar, dengan cara yang halal dan tidak berlebihan, maka akan diberkahi hartanya itu. Waman ya'khudhu malan bighairi haqqih, dan siapa yang mengambil harta itu dengan tanpa haknya, artinya dengan cara yang tidak halal, famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba', maka perumpamaan orang ini seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang karena selalu tamak, rakus. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini, akhi, kita ambil faidah. Yang pertama, bahwa Rasulullah tidak khawatir umatnya fakir miskin. Rasulullah tidak khawatir umat Islam fakir miskin.
nggak khawatir. Makanya kata Rasulullah, wallah, ma akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian ya kefakiran, tidak. Adapun hadis kadal fakru an yakuna kufron, hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekafiran, itu bukan hadis, Pak, itu hadis palsu, Pak. Ya. Kefakiran bisa berubah menjadi kekafiran kalau tidak disertai dengan keimanan. Orang sudahlah fakir dunia, fakir akhirat. Orang seperti ini biasanya mudah menjual imannya, Pak. Banyak itu, Pak, orang-orang yang datang kristenisasi, menawarkan dunia. Kebetulan memang yang didatangi orang-orang Islam yang payah, yang miskin-miskin, yang susah-susah, sudahlah dunianya miskin, hartanya fakir, imannya juga fakir. Akhirnya ketika mereka datang membawa dunia, mereka pun tukar agamanya demi untuk mendapatkan sedikit apa? Dunia. Banyak yang seperti itu. Ya. Beda dengan orang yang keimanannya kuat. Kalau keimanannya sudah kuat, walaupun dia fakir tetap sabar. Tetap dia tidak mau menjual agamanya dengan sedikit dunia. Akhul Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah, akhi, bahwa dibukakan pintu-pintu kesenangan itu, ya, seringkali menimbulkan mudarat. Mudarat apa? Lalai. Mudaratnya apa? Kita jadi lomba-lomba cari dunia. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Berlomba-lomba mencari harta, mencari dunia. Yang dia pikirkan bagaimana saya punya jabatan tinggi. Yang dipikirkan bagaimana supaya omset saya besar. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Eksploitasi. Hutan digunduli. Gak peduli. Apakah akan memberikan malapetaka atau tidak, bodoh amat. Yang penting saya dapat duit. Kan ada seperti itu jadinya. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, hari ini kita ambil faedah bahwa hendaknya kita mengambil dari dunia itu sesuatu yang mencukupi saja. Jangan berlebihan. Kalau ada kelebihan, upayakan kita sedekahkan. Kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam saudaraku seiman. Kita masuk ke bab ibahatil akhdhi liman u'tiya min ghairi mas'alatin wal isyraf. Bab boleh mengambil harta bagi orang yang diberi dengan tanpa meminta, wala isyraf, dan tanpa tamak. Tanpa apa? Tamak. Artinya kalau antum dikasih duit sama orang, dan antum pun juga tidak minta-minta, dan antum juga nggak tamak, maka boleh, silahkan ambil saja. Iya. An Ibni Umar anna Rasulullah SAW kana yu'ti Umar ibn al-Khattab al-'ata. Fayaqulu lahu Umar, a'tihi ya Rasulullah afqar ilaihi minni. Waqala lahu Rasulullah SAW, khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bih. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Qala Salim, famin adli dzalik kana ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Bahwa Rasulullah SAW dia memberi Umar bin Khattab harta. Lalu Umar berkata, "Hai Rasulullah, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dariku, hai Rasulullah."
Kata Rasulullah, ambil saja hai Umar. Jadikan itu sebagai hartamu atau sedekahkan. Maka harta apa saja yang datang kepadamu dalam keadaan kamu tidak tamak terhadapnya, tidak pula minta-minta karenanya, ya untuknya, ambil saja. Adapun kalau harta itu tidak datang kepadamu, maka jangan jiwamu mengharap-harapkannya juga. Berkata Salim, oleh karena itulah Ibnu Umar tidak pernah minta kepada siapapun. Dan tidak pernah juga menolak pemberian kalau ada yang ngasih. Iya. Nah, di sini akhi menunjukkan akal Islam, ya, bahwa kalau kita diberi harta, dikasih orang, boleh kita mengambilnya dengan dua catatan tadi, Pak. Yang pertama, tidak tamak. Yang kedua, tidak minta, bukan karena kita yang minta. Iya. Maka kalau ada orang yang ngasih kamu duit nih, kasih misalnya duit, ya ambil saja. Kalau nggak ada yang ngasih, kata Rasulullah, jangan juga kita ngarep-ngarepin. Kadang kita ngarep-ngarepin, andai saya dikasih. Jangan juga, Pak. Ya, jangan pernah kita ngarep-ngarepin dikasih orang. Karena itu menunjukkan jiwa kita itu jiwa yang rendah, ya akhwal Islam. Ya, karena sudah kita sebutkan, seorang muslim itu hendaknya tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya. Nah, di sini juga menunjukkan, Pak, ya, jangan minta-minta dan jangan juga menolak pemberian. Karena Ibnu Umar begitu, kata Salim bin Abdullah bin Umar. Oleh karena itulah Ibnu Umar tidak pernah minta-minta kepada siapapun. Tapi beliau pun tidak pernah menolak pemberian. Ya. Bab man tahilu lahul mas'alah. Bab siapa orang yang halal minta-minta. Artinya kan minta-minta kan hukumnya haram, Pak. Tapi ada yang boleh minta-minta siapa? Siapa aja? An Qabisah bin Mukharik al-Hilali qala, tahammaltu hamalah. Fa'ataitu Rasulullah SAW as'aluhu fiha. Kita terjemahkan sedikit-sedikit. Ya. Dari Qabisah bin Mukharik al-Hilali berkata, aku menanggung kerugian dari ini, Pak. Mendamaikan dua kabilah yang berperang. Ada dua kabilah yang berperang, kemudian dia damaikan dan dia yang menjamin semua kerugian-kerugiannya. Maka aku pun datanglah kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Waqal aqim hatta ta'tina sadaqah fada'muru laka biha. Kata Rasulullah SAW, aqim, tinggallah dulu di sini. Sampai nanti datang kepada kita sedekah dan kami akan memerintahkan agar sedekah itu diberikan kepada kamu untuk ya membayar itu semuanya. Tsumma qala, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Kemudian Rasul bersabda, hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Itu orang yang tahammala hamalah, ya, yaitu orang yang menanggung apa tadi, Pak? Kerugian dari mendamaikan dua kabilah yang berperang. Maka halal buat dia minta-minta sampai dia bisa menyelesaikan semua itu. Setelah itu dia berhenti. Warajulun asabatu ja'ihah ijtahat maluhu fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish.
Dan orang yang terkena bangkrut, jaihah itu biasanya Pak, mengenai penyakit yang ada di buah-buahan biasanya Pak. Artinya kalau ada orang yang gagal panen akhirnya apa? Ya, jatuh miskin dia gara-gara gagal panen itu. Ya. Sehingga akhirnya ludes hartanya. Masuk juga orang yang bangkrut, Pak, usahanya. Ada orang yang usahanya misalnya udang tambak, Pak. Qadarullah udangnya kena hama, pada mati semuanya. Akhirnya ludes semuanya, hartanya habis-habisan. Maka boleh dia minta-minta, kata Rasulullah. Sampai mendapatkan sesuatu untuk hidupnya, kecukupan. Warajulun ashabatu faqa hatta yakula thalatha min dhawil hijja min qawmihi. Adapun yang ketiga, orang yang ditimpa kefakiran. Sehingga ada 3 orang yang adil di kaumnya berkata, si fulan orang fakir, miskin. Maka dia boleh minta-minta. Famasiwahuna, selain 3 orang ini, wahai Qabisoh, maka itu suhtan yakuluha sahibu suhta. Itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Sudah masuk Isya ya? Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah